Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk hadir pada kegiatan penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif sebagai tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga pada pagi hari ini kita bisa mengadakan kegiatan diseminasi dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Sholawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ya Bapak Ibu, ini adalah tugas saya tentang penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Kepada Bapak dan Ibu guru semua, saya persilahkan untuk berdoa. Ya, langsung saja nggih. Jadi dalam pembahasan kita kali ini adalah tentang budaya positif. Apakah Bapak dan Ibu sudah pernah mendengar apa itu budaya positif? Kira-kira kalau mendengar kata budaya positif itu tentang apa? Atau apa contohnya mungkin? Ada Bapak Ibu yang memberi pendapat, nggih? Monggo. Terima kasih kepada Bu Ratih. Ada lagi yang lain mungkin berpendapat, nggih, Bu Fauziah? Contohnya yaitu 5S: senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Terima kasih Mbak Bu Fauziah ya. Jadi dari dua pendapat tadi sudah betul bahwa budaya positif berarti sesuatu yang bernilai positif, sesuatu yang baik. Yang kita lakukan terus-menerus, kita biasakan kepada anak-anak kita di lingkungan sekolah ini sehingga menjadi suatu budaya. Apa saja yang bisa kita lakukan dalam membentuk suatu budaya positif? Ada beberapa konsep inti dalam budaya positif, yaitu disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Sebelum kita membahas konsep inti budaya positif, maka kita perlu tahu dulu adanya perubahan paradigma belajar. Jadi ada paradigma baru dalam kegiatan pembelajaran. Nah ini, pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi agar peserta didik dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan usianya sehingga dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita semua sudah tahu nggih apa itu profil pelajar Pancasila? Ada 6 dimensi dalam profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, di sini ada kata kuncinya berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi. Dengan pembelajaran berdiferensiasi itu, maka kita memberikan pembelajaran yang berorientasi kepada murid, pembelajaran yang berpihak kepada murid. Apakah pembelajaran yang Bapak Ibu sudah lakukan ini sudah berorientasi kepada murid atau masih teacher center? Tentunya ada yang sudah, ada yang masih menjalankan teacher center, karena memang kita harus membiasakan dari anak ya. Anak kalau misalnya dia belum terbiasa dengan berpusat pada murid itu kadang belum tahu bagaimana dia harus melakukan kegiatan pembelajaran, sehingga kita masih banyak, guru itu masih banyak yang masih menggabungkan antara student center dengan teacher center. Nah, itu yang harus kita biasakan, mulai sekarang kita alihkan sedikit demi sedikit sehingga nantinya kita semua bisa melaksanakan pembelajaran yang sesuai untuk murid.
mengasah keterampilan murid dan menjadikan murid itu menjadi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Lanjut ya, ini adalah tentang teori kontrol. Apakah kita dapat mengontrol orang lain, Bapak Ibu? Dapatkah kita mengontrol orang lain? Misalnya, saya punya sesuatu yang sangat berharga. Misalnya Budiah. Budiah punya sesuatu yang sangat berharga. Budiah genggam benda itu dengan kuat. Nah, teman Budiah, misalnya Pak Nanang, ingin mengambil benda yang berharga itu dengan berbagai cara. Boleh dengan permintaan halus, boleh dengan bujukan, boleh dengan rayuan, bahkan mungkin boleh juga dengan ancaman. Siapa yang memiliki kontrol Budiah untuk membuka genggamannya atau tetap menggenggam dengan kuat? Siapa yang memiliki kontrol? Budiah atau Pak Nanang? Budiah. Tetap orang yang memiliki kontrol adalah diri kita sendiri. Jadi kontrol itu tidak bisa kita mengontrol orang lain dan kita juga tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Nah, disitulah ada yang namanya miskonsepsi tentang teori kontrol. Ada ilusi bahwa seorang guru dapat mengontrol murid. Misalnya kita katakan kepada siswa kita, kamu tidak boleh datang terlambat. Ketika siswa itu tidak datang terlambat, apakah kita yang mengontrol? Bukan. Tapi karena ada kemauan dari siswa itu sendiri. Nah, kemauan tadi, apakah karena dia takut dihukum? Apakah karena dia ingin mengharapkan pujian? Atau ada motivasi dalam diri siswa itu sendiri untuk tertib? Itu yang tahu adalah siswa itu sendiri. Jadi ini adalah contoh miskonsepsi, termasuk ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kalau kita mengkritik seseorang, apakah dengan kritikan itu dia menjadi lebih termotivasi, lebih kuat karakternya? Belum tentu. Ya. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Sama, semuanya juga ilusi, jadi belum tentu. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi belum tentu kita bisa memaksa anak. Apakah anak itu mau melakukan atau tidak, tetap kontrol itu ada di dalam diri anak itu sendiri. Nah, di sini terjadi perubahan paradigma stimulus respon menjadi pendekatan teori kontrol. Pada stimulus respon, kita meyakini bahwa kebutuhan kita semua sama. Tetapi pada teori kontrol, kita menyadari bahwa realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Misalnya Bu Yanti punya uang 100.000, Bu Ani punya uang juga 100.000. Apakah yang dibeli Bu Ani dan Bu Yanti adalah benda yang sama? Tidak, karena kebutuhannya berbeda. Kemudian, dalam teori stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Mana yang lebih sesuai? Teori kontrol. Jadi semua orang tuh punya pemikiran, punya gambaran yang berbeda-beda tentang objek apapun. Objeknya sama, tapi gambaran pemikiran kita pasti berbeda. Kemudian pada stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kadang kita bilang ke murid kita, tak kasih tahu, kamu tuh begini loh, kalau begini tuh nanti kamu jadinya begini. Itu adalah kita memberikan pandangan kita kepada siswa. Tetapi pada teori kontrol kita harus memahami pandangan orang lain tentang dunianya. Jadi kita harus mencari tahu pandangan mereka bagaimana, sehingga kita bisa memberikan masukan, memberikan tuntunan seperti itu. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Terlambat, salah, itu sesuatu yang buruk. Tapi pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kenapa dia bisa terlambat? Apa yang terjadi? Itu yang harus kita tahu. Kemudian stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Tadi sudah kita contohkan ya, ternyata hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Saya bisa mengontrol orang lain, teori kontrol tidak bisa. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kita membujuk anak kita misalnya lagi rewel. Kita bujuk, nggak mempan. Akhirnya kita berikan paksaan. Kita paksa. Menurut nggak? Seperti itu. Jadi ketika bujukan itu gagal, maka kita akan cenderung memaksa. Sedangkan pada teori kolaborasi, teori kontrol, kita melakukan kolaborasi, kita ajak diskusi, kemudian kita buat kesepakatan.
Kemudian pada teori stimulus respon, model berpikir menang kalah. Yang menganggap dirinya benar berarti dia pada posisi menang, yang posisi salah dia berarti pada posisi kalah. Sedangkan pada teori kontrol, model berpikir menang-menang, win-win solution. Kita cari jalan tengahnya sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Itu bisa dipahami nggih Bapak Ibu? Tetap semangat. Masih semangat nggih? Masih banyak soalnya. Tetap semangat. Kita lanjutkan yang berikutnya tadi adalah disiplin positif. Ini yang saya masih ingat beberapa waktu yang lalu saya tanyakan kepada Bapak Ibu guru. Apa yang paling penting untuk sekolah kita, untuk murid kita? Bu Fatimah saat itu menjawab bahwa yang paling penting adalah kedisiplinan. Ya, di sini ada disiplin positif. Apa sebenarnya disiplin itu? Kita seringkali mengaitkan disiplin itu dengan aturan, dengan tata tertib, mungkin seperti itu ya. Nah, pada dasarnya kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Jadi mungkin melenceng jauh dari apa yang kita pahami saat ini. Nah, disiplin itu memiliki konotasi dengan disiplin diri. Jadi disiplin itu bukan mendisiplinkan orang lain sebenarnya, tapi mendisiplinkan diri kita sendiri. Sehingga kita itu bisa mengontrol diri kita, menguasai diri kita untuk melakukan perbuatan yang sesuai dengan nilai-nilai yang kita hargai. Nilai-nilai yang kita hargai itu nilai-nilai yang baik. Jadi sebagai pendidik, kita itu bertujuan menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang menjadi tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Jadi tidak terbatas agama apapun, dia dari daerah manapun, suku bangsa manapun, semua mengakui nilai-nilai kebajikan ini sebagai nilai yang mereka harapkan ada di dalam diri mereka. Nah, ada beberapa contoh yayasan atau mungkin lembaga yang menerapkan atau menyampaikan nilai-nilai kebajikan. Yang pertama adalah seperti kurikulum kita, tercantum dalam profil pelajar Pancasila, itu adalah mengandung nilai kebajikan, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Dimanapun pasti mengakui bahwa ini adalah nilai-nilai yang baik, nilai kebajikan. Kemudian IPO Primary Years Program, dia menyatakan bahwa nilai kebajikan itu diantaranya adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ada 9 pilar karakter dalam IHF. Dia menyatakan bahwa nilai kebajikan itu adalah cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Ini juga selaras dengan slogan kita bersinar, ada berprestasi, sinergi, inovatif, amanah dan religius. Berarti kita sudah memiliki nilai-nilai kebajikan yang kita tanamkan di sekolah kita. Lanjut ya, motivasi perilaku manusia. Jadi apa yang mendasari seseorang melakukan sesuatu? Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Orang itu sendiri yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Apa yang memotivasi mereka melakukan itu? Apa yang mendorong mereka melakukan itu? Ada 3 kemungkinan. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi siswa kita ada yang tertib, tidak pernah terlambat, selalu mengerjakan tugas. Kemungkinan bisa jadi karena dia menghindari hukuman, tidak ingin dihukum. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dia ingin mendapatkan penghargaan atau pujian dari guru misalnya. Nah, dia anak yang rajin, dia selalu datang tepat waktu, tidak pernah membuat masalah di sekolah. Itu ada kebanggaan tersendiri, dia ingin mendapatkan pujian itu tadi. Nah, kedua jenis motivasi ini disebut dengan motivasi eksternal karena bukan berasal dari dalam diri murid, tapi berasal dari luar. Ya,
Sedangkan yang ketiga adalah karena adanya keinginan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang berasal dari dalam disebut dengan motivasi internal atau intrinsik. Inilah yang kita harapkan muncul pada diri siswa-siswa kita. Pada diri kita sendiri juga sebagai guru, bagaimana kita memposisikan diri kita agar selalu mengikuti aturan yang ada. Seperti itu. Bisa dipahami nggih? Berikutnya adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Setiap diri kita mempunyai kebutuhan, dan kebutuhan kita belum tentu sama dengan kebutuhan orang lain. Nah, ketika seseorang melakukan suatu tindakan, maka tindakan itu sebenarnya adalah sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhannya, kebutuhan dasar tersebut. Ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah survival atau kebutuhan untuk bertahan hidup. Apa saja yang masuk dalam kebutuhan untuk bertahan hidup? Makanan, pasti, tempat tinggal, keamanan, keselamatan atau kesehatan, keturunan, itu juga masuk ke dalam kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang atau rasa diterima. Keanggotaan, keterhubungan. Kita merasa ingin kita dianggap keberadaannya di dalam suatu komunitas di mana kita ada di dalamnya. Kita ingin merasa memiliki di dalam satu lingkungan di mana kita ada di dalamnya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah kesenangan. Kebutuhan akan hiburan, kegembiraan. Yang keempat adalah kebebasan, jadi ingin merasa merdeka, merasa bebas untuk memilih apa yang menjadi pilihannya dan tidak terbatasi kreativitas. Yang terakhir adalah penguasaan atau power. Dia ingin dianggap memiliki kontrol, dia memiliki pengaruh, ya bisa memberikan pengaruh, dia bisa berprestasi, dan dia mampu mengikuti kompetisi misalnya. Jadi ini adalah contoh-contoh kebutuhan dasar manusia. Jadi ketika seseorang melakukan perilaku menyimpang, bisa saja dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya tetapi dengan cara yang tidak tepat. Sekarang mari kita lihat kebutuhan dasar manakah yang sedang ingin dia penuhi. Ada suatu kasus di kelas, seorang siswa bernama Doni, dia suka sekali mengambil bekal makan siang milik temannya. Kemudian temannya itu melaporkan kepada wali kelasnya, yaitu Ibu Ambar. Kemudian Ibu Ambar memanggil Doni dan menanyakan apa alasan Doni. Kita lihat jawaban Doni. Yang pertama, dia menjawab, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Jadi kebutuhan apa yang sedang dipenuhi oleh Doni? Kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi kita bisa melihat siswa ini melakukan suatu tindakan tuh ingin memenuhi kebutuhan dasar yang mana, kita bisa tanyakan dan kita bisa lihat dari jawabannya. Seandainya Doni menjawab dengan pilihan jawaban yang kedua, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, berarti dia sebenarnya ingin memenuhi kebutuhan dasarnya yang mana? Dia merasa senang dengan dia mengambil bekal temannya tadi, temannya jadi memperhatikan dia. Apakah kesenangan? Dia merasa diperhatikan. Kalau saya, jadi dia sebenarnya pengen diperhatikan. Dia pengen diperhatikan oleh temannya. Jadi dia haus akan kasih sayang atau rasa diterima. Misalnya, Doni menjawab dengan jawaban yang ketiga. Dia merasa hebat karena temannya jadi takut kepadanya dan menuruti semua keinginannya. Berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan penguasaan. Dia pengen ditakuti di kelas itu misalnya. Jadi dia pengen diakui kekuasaannya. Lanjut. Misalnya Doni menjawab dengan pilihan jawaban yang keempat. Karena merasa bosan, bekal makanannya yang dibawakan ibunya dari rumah mungkin lauknya itu saja, dia bosan. Apa kira-kira? Kalau bosan, karena dia tidak memiliki banyak pilihan,
berarti kebebasan. Dia ingin kebebasan. Yang kelima, yang terakhir, dia menjawab karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya. Dan menurut dia, ekspresi temannya yang kesal itu tadi lucu, berarti kesenangan. Jadi dari pilihan jawaban yang berbeda tadi, kita bisa tahu, oh ternyata anak ini dia ingin ini, dia memerlukan kebutuhan ini. Pak. Lanjut nggih. Nah, apa yang kita lakukan kalau misalnya ada anak yang berbuat ulah, berbuat tindakan yang tidak sesuai? Apakah kita beri hukuman? Ataukah kita beri konsekuensi? Atau kita berikan restitusi? Kita sering mendengar hukuman dan konsekuensi nggih Bapak Ibu. Kalau restitusi baru. Saya juga baru tahu saat saya mengikuti kegiatan ini. Kita biasanya taunya hukuman dan konsekuensi. Apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Hukuman itu memberatkan. Ada lagi yang punya pendapat hukuman itu seperti apa? Apa yang membedakan hukuman dengan konsekuensi? Biasanya dia memberatkan. Terus siswa itu kalau dikasih hukuman bagaimana? Grundel, marah ya. Jadi memang hukuman itu sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba. Siswa itu tidak siap. Karena apa? Kita tidak pernah melibatkan siswa, tidak kita mintai, kita tidak melakukan kesepakatan dengan siswa sebelumnya. Nah, selain itu, hukuman itu biasanya tidak sesuai dengan kesalahan yang dia lakukan. Hukuman itu tidak sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Kemudian murid akan tersakiti baik secara fisik maupun psikis. Kalau kita memberikan hukuman fisik, dia secara fisiknya akan sakit. Kalau kita berikan hukuman dalam bentuk kata-kata yang menyakitkan misalnya, maka dia akan merasa tersakiti secara psikis. Apa akibatnya siswa yang diberikan hukuman? Bisa jadi siswa itu merasa takut, tidak nyaman dengan hukuman yang kita berikan. Dan kalau dia melakukan kesalahan yang sama, dia akan cenderung menyembunyikan karena dia tidak mau dihukum lagi. Dia tidak akan terbuka. Dan murid menjadi rendah diri. Itu efek dari hukuman. Sedangkan konsekuensi bedanya apa? Konsekuensi itu terencana. Biasanya kita sudah buat kesepakatan dengan siswa. Nanti kalau kamu melakukan seperti ini, kamu akan mendapatkan ini. Misalnya, itu adalah konsekuensi. Jadi ada sama-sama sudah tahu. Kemudian tetap siswa itu dibuat tidak nyaman karena dia harus menjalankan konsekuensinya, tapi dalam jangka pendek saja. Dan konsekuensi itu biasanya berupa sesuatu yang sejalan dengan kesalahan yang dia lakukan, tujuan untuk memperbaiki kesalahan itu. Dan memerlukan monitoring berkelanjutan. Jadi guru itu perlu memantau apakah siswa itu menjalani konsekuensinya, apakah siswa itu mengulangi kesalahan yang sama atau tidak. Jadi perlu dipantau terus-menerus. Akibatnya apa? Dengan adanya konsekuensi, murid jadi tahu, kalau saya melakukan ini, maka saya nanti akan harus melakukan ini. Jadi dia lebih menghormati peraturan. Kemudian yang terjadi adalah kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Karena dia tadi fokus dengan melakukan tindakan sebagai konsekuensi, tidak diberi waktu bagi dia untuk merenungi kesalahannya. Bedanya dengan restitusi apa? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Ada kolaborasi antara guru dengan murid untuk mengajarkan murid mencari solusi. Ya, jadi restitusi itu tidak serta-merta memberi hukuman, tidak sekedar dia diberi konsekuensi karena kamu begini maka kamu harus begini, tetapi siswa itu diarahkan, murid itu diarahkan agar dia menyadari kesalahannya dan dituntun untuk mencari solusi, fokus pada solusi. Dengan adanya restitusi, murid menjadi bertanggung jawab atas perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan jangka panjang. Kalau konsekuensi tadi hanya jangka pendek. Kalau restitusi, dia akan menyadari sehingga tidak akan terulang kembali, sehingga pemecahan masalah itu bersifat jangka
Murid menghormati dirinya dan orang lain, tidak hanya sekedar menghormati peraturan, tapi menghormati dirinya dan juga orang lain. Dan murid akan bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya. Coba Bapak Ibu perhatikan, apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Yang pertama, tidak boleh memakai sepatu seharian karena dia tidak memakai sepatu warna hitam. Hukuman atau konsekuensi? Pak Nanang? Hukuman. Konsekuensi. Konsekuensi atau hukuman? Kalau misalnya anak itu karena salah memakai sepatu, sepatunya tidak berwarna hitam, kemudian dia disuruh melepas sepatunya selama seharian tidak boleh memakai sepatu, kira-kira anak malu enggak? Malu, tidak nyaman. Apakah sesuai dengan kesalahan yang dia lakukan? Apakah masalahnya selesai kalau dia tidak memakai sepatu? Tidak. Jadi ini masuk ke dalam hukuman. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Anak itu mencoret-coret meja, kemudian sama gurunya bersihkan mejanya ini agar coretannya itu hilang. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Yang ketiga, kehilangan waktu istirahat 10 menit karena terlambat masuk ke kelas 10 menit. Konsekuensi. Jadi dia tertinggal 10 menit, temannya sudah belajar 10 menit, dia baru masuk, maka ketika teman-temannya sudah selesai, dia harus menambah waktunya 10 menit. Itu adalah konsekuensi. Yang keempat, berdiri di depan kelas karena tidak dapat menjawab soal. Sudah paham tuh Bapak Ibu? Apakah kita masih sering memberikan hukuman? Ya, jadi saya sendiri juga sebelumnya juga tidak tahu. Ternyata efeknya justru begini. Kita harapkan dengan hukuman itu siswa menjadi tahu kesalahannya kemudian jeda. Ternyata nggak sedikit ya Bapak Ibu yang ternyata itu juga terulang lagi. Nah, mungkin karena dia tadi hanya sebatas motivasinya eksternal. Sekarang bagaimana dengan penghargaan? Tadi kita sudah bahas hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sekarang bagaimana dengan penghargaan? Apakah penghargaan itu efektif? Mungkin banyak dari kita yang sering memberikan penghargaan kepada siswa dengan tujuan untuk membujuk siswa lebih baik. Kalau nanti misalnya kalian mau menyelesaikan tugas hari ini, nanti mendapat tambahan poin nilai misalnya. Atau nanti yang mendapat nilai terbaik, nanti akan Ibu berikan hadiah. Apakah itu efektif? Ternyata Alfikon ini menyebutkan atau dia malah pernah menulis sebuah jurnal atau artikel yang judulnya Punish by Reward. Jadi dihukum oleh penghargaan. Jadi ternyata penghargaan itu bisa menghukum. Saya juga kaget waktu pertama kali belajar ini. Kok penghargaan bisa menghukum? Ternyata penghargaan maupun hukuman itu sama, tujuannya adalah mengendalikan seseorang. Entah itu dengan hukuman atau dengan penghargaan, itu sama-sama sifatnya mengendalikan. Dan kita ini semuanya pada dasarnya manusia itu mau nggak dikendalikan? Sudah tidak mau dikendalikan. Sehingga dia bisa menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Misalnya, anak-anak, minggu depan kita ujian. Silakan belajar sebaik-baiknya. Kalau nanti kalian mendapatkan nilai tertinggi di kelas, maka akan Ibu kasih hadiah. Maka dia akan fokus pada hadiahnya, bukan fokus pada kegiatan pembelajarannya. Sifatnya jangka pendek. Kalau sudah selesai ujian, dia sudah dapat hadiahnya, apakah dia mau belajar keras lagi? Belum tentu. Ya, jadi kemudian menurunkan kreativitas dan kualitas. Jadi pernah diberikan sejenis penelitian kepada pelaku seni, misalnya penulis. Itu ternyata kreativitasnya dia itu akan menurun ketika diiming-imingi dengan adanya penghargaan. Kemudian bisa merusak hubungan, menimbulkan iri, persaingan, tidak jujur, dan putus asa. Misalnya dalam satu kelas
Bu Diah sama Bu Fatimah ini selalu kejar-kejaran nilainya misalnya. Nah, Bu Diah ini selalu lebih unggul. Bu Fatimah tuh sudah berusaha sebaik-baiknya untuk belajar lagi, ternyata masih tetap kalah sama Bu Diah. Kira-kira apakah hubungan antara Bu Diah dan Bu Fatimah ini akan terjaga tetap baik? Pasti ada muncul rasa iri, muncul rasa tersaingi. Nah, belum lagi kalau dia merasa saya sudah berusaha sebaik-baiknya, ternyata masih tetap kalah juga. Kemudian melakukan cara yang tidak jujur. Ya, sudah putus asa, dia akhirnya melakukan cara yang tidak jujur seperti itu. Menghukum, penghargaan bisa bersifat menghukum, karena tadi kita tidak mau dikendalikan ketika kita diiming-iming. Nanti kalau kamu mau melakukan ini, kamu nanti dapat ini. Jadi penghargaan itu justru terlihat seperti hukuman, karena dia pengen mendapatkan tapi dia tidak mau melakukan seperti itu. Padahal aku pengen itu, tapi aku mau itu tuh selalu nggak bisa. Jadi dia merasa tertekan. Itu contoh penghargaan sebagai hukuman. Setelah ini, apakah kita masih memberikan penghargaan? Jadi karena sifatnya jangka pendek, mungkin kita tidak bisa langsung melepas, karena namanya anak itu perlu dimotivasi. Bukan berarti sesuatu yang di sini dikatakan dia tidak baik, kurang baik, kemudian kita lepaskan langsung, tidak, tapi kita alihkan siswa itu sedikit demi sedikit agar muncul motivasinya. Jadi kita minimalkan hukuman dan penghargaan untuk memunculkan motivasi intrinsik di dalam diri murid. Berikutnya adalah posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol. Kira-kira yang manakah Bapak Ibu? Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Sebagai penghukum itu nada suaranya tinggi, ciri-cirinya, kemudian dia menghardik, bahasa tubuhnya, matanya melotot, dan jarinya menunjuk-nunjuk. Siapa kira-kira? Ya. Ya, karena siswa-siswa kita juga siswa yang sudah besar-besar ya. Jadi ya secara tidak sadar, tadinya dari cara yang halus, tidak mempan, akhirnya keluarlah tanduk kita. Ya seperti itu. Nah, kalau kita menggunakan nada yang tinggi seperti itu, ternyata respon anak bagaimana? Anak ternyata marah. Dia, meskipun dia kelihatannya begini ya Bapak Ibu ya, tapi dalam hati dia dongkol, marah. Dia mungkin mendendam, dan bisa jadi anak melakukan tindakan yang agresif. Jadi dia dendamnya terlalu, ini tidak terima, kemudian merusak sesuatu, bisa saja. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Nada suaranya memelas, halus, sedih, kemudian bahasa tubuhnya merapat kepada siswa. Dengan guru mengiba kepada siswa, maka respon siswa adalah dia merasa bersalah pada guru tersebut, karena dia merasa gagal, tidak bisa melakukan tindakan yang sesuai harapan guru. Dia telah mengecewakan orang lain, sehingga dia bisa jadi menjadi rendah diri, tertekan, sedih, dan sebagainya. Kemudian kalau berada pada posisi teman, nada suaranya ramah, akrab, kamu tuh gimana Tolek? Ya, jadi bahasa tubuhnya merapat, mata dan senyum. Jadi kita memberikan nasihat tapi dengan senyum, jangan mengakrabkan diri kepada murid. Berarti itu adalah posisi teman. Murid bagaimana? Murid senang karena dia tidak dimarahi, tidak ditunjuk-tunjuk, tidak berikan nada yang tinggi ketika diajak berbicara. Tapi dia nanti akan tergantung kepada guru tersebut. Dia akan mencari perlindungan ketika dia mendapatkan suatu masalah, dia akan mencari guru tersebut untuk meminta perlindungan. Nah, kemudian dia akan berperilaku baik pada guru itu saja, belum tentu dia berperilaku baik kepada guru yang lain. Ini yang menjadi permasalahan. Meskipun tujuan kita baik dengan kita tidak menegur secara keras. Kemudian yang keempat adalah pemantau, menggunakan nada suara yang datar dan formal. Ya, bacain.
Dan pemantau itu dia menghitung dan mengukur. Jadi terukur apa yang dia sampaikan itu. Akibatnya murid memahami konsekuensi, dia dibuat tidak nyaman karena dia harus melakukan suatu konsekuensi tadi, dan guru perlu memantau terus menerus. Ya. Sedangkan pada posisi manajer, nada suaranya tulus, kemudian bahasa tubuhnya tidak kaku, mendekat kepada murid dan lebih banyak mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Dengan posisi kontrol sebagai manajer, maka murid akan mengetahui bahwa iya, saya menyebabkan suatu masalah, ada masalah yang terjadi. Dan guru mengembalikan tanggung jawab itu kepada murid untuk memperbaikinya, memperbaiki atau menyelesaikan permasalahan yang sudah dia timbulkan. Nah, diharapkan di dalam menyelesaikan permasalahan kita meninggalkan posisi sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah. Sebagai teman mungkin bisa, tapi tidak full sebagai teman ya. Jadi kita harus memposisikan diri kita sebagai siapa? Sebagai manajer. Karena meskipun sebagai manajer kita tetap berbicara dengan baik seperti kita pada posisi teman. Dengan kita memposisikan diri kita sebagai manajer, kita harapkan murid kita nanti akan menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Lanjut. Nah, inilah biasanya diucapkan oleh guru sesuai posisi kontrolnya. Kalau guru pada posisi penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, maka saya akan memberikan hukuman apa yang diinginkan oleh si penghukum. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, maka kamu harus. Jadi itu seperti pemberian hukuman. Dan dia pasti mengucapkannya dengan nada yang tinggi, emosi. Sedangkan pada pembuat merasa bersalah, itu lebih menyebar. Kamu membuat ibu kecewa. Kenapa kamu masih melakukan kegiatan seperti ini lagi? Jadi seperti itu. Kalau kamu seperti ini, kamu menyusahkan ibu. Seperti itu. Itu adalah pembuat merasa bersalah. Apa kamu tidak kasihan dengan bapak? Bangetan lah. Seperti itu. Kita tuh mungkin tujuannya saya sendiri ya. Saya sendiri juga sering memposisikan saya secara tidak sadar tuh sebagai pembuat merasa bersalah. Tujuannya sebenarnya bukan itu, tapi ternyata tersampaikannya ke siswa, dia merasa seperti saya itu sudah gagal seperti itu. Padahal tujuan kita apa? Kita ingin menyentuh hati anak bahwa kamu tuh kalau melakukan seperti itu ini loh. Tujuan kita begitu, tapi ternyata yang tersampai ke siswa adalah dia merasa gagal. Kemudian posisi sebagai teman, biasanya dia tadi ya dengan cara yang akrab, dengan diselingi dengan bahasa yang guyon. Ya, lakukan itu demi bapak ya. Gitu. Terus ya sudah, nanti akan ibu bantu bereskan. Siswa akan senang seperti ini. Makanya akan terjadi ketergantungan. Sedangkan pada posisi pemantau, tadi lebih formal. Kamu tahu apa sudah kamu lakukan? Apakah itu sesuai dengan peraturan kita? Apa konsekuensinya kalau kamu melakukan ini? Jadi lebih tegas dan lebih formal. Sedangkan pada posisi manajer, dia akan menanyakan keyakinan, menanyakan apa impian yang diinginkan oleh murid itu. Misalnya, apa yang kamu yakini? Kalau kamu meyakininya, apakah kamu bersedia untuk memperbaiki? Itu nanti yang akan disampaikan oleh manajer. Kita meskipun guru, tapi kita bisa jadi manajer ternyata ya. Nah, sekarang coba Bapak Ibu perhatikan siapakah yang berbicara. Yang pertama, terlambat lagi kamu, selalu saja terlambat. Sudah sana, lari keliling lapangan 3 kali. Siapa? Terkait posisi kontrol tadi ya Bapak Ibu, penghukum atau pemantau atau teman, pemberi merasa bersalah. Ini berarti yang dikatakan oleh penghukum. Yang kedua, aduh Handi, kenapa kamu masih terlambat lagi? Sudah berulang kali ibu nasihati, ibu rasanya sudah lelah. Pembuat merasa bersalah. Terus berikutnya, kamu
ini kok masih terlambat lagi. Kali ini Bapak maafkan, jangan diulang lagi ya. Lakukan ini demi Bapak. Sebagai teman. Yang berikutnya, sudah berapa kali kamu terlambat dalam 1 bulan ini? Kamu tahu kan peraturannya? Jadi, sebagai pemantau. Yang terakhir, apa yang dapat kamu lakukan agar tidak terlambat lagi? Manajer. Jadi dia lebih bertanya, mengembalikan tanggung jawab itu kepada murid, agar murid yang mengeluarkan ide atau gagasan untuk menyelesaikan permasalahannya. Nah, Bapak Ibu, agar kita mudah menangani siswa, ternyata kita harus membuat yang disebut dengan keyakinan kelas. Mengapa kita sebut sebagai keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Apa bedanya keyakinan dan peraturan? Ada yang mungkin mau berpendapat? Mungkin kita yang sering dengar adalah peraturan ya. Peraturan itu apa? Ya. Ya, jadi kembali lagi ke tadi motivasi karena dia takut dihukum atau ingin mendapat penghargaan. Jadi memang peraturan itu lebih ke sesuatu yang kita buat untuk mengatur seseorang tanpa melibatkan orang yang kita atur tadi. Seperti Bapak Ibu membuat peraturan, apakah siswa-siswa kita libatkan dalam menyusun peraturan? Ya tidak, kita langsung menulis bahwa aturan sekolah kita datang pukul 06.50 misalnya. Nah, itu adalah peraturan, sifatnya satu arah. Sedangkan keyakinan kelas itu kita susun bersama. Jadi guru dan siswa itu membuat diskusi bersama, membuat kesepakatan-kesepakatan tentang keyakinan kelas yang ingin mereka jalankan di kelas itu. Karena sifatnya itu adalah kesepakatan dan itu sesuatu yang diyakini, maka diharapkan akan memunculkan motivasi intrinsik di dalam diri siswa. Jadi dalam keyakinan kelas itu akan berisi nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh semua warga kelas. Siapa yang harus mengikuti keyakinan kelas itu? Apakah guru saja atau siswa saja? Seluruh warga kelas, baik guru maupun siswa. Dalam tahapan menyusun keyakinan kelas, kita berawal dari peraturan kelas. Bapak Ibu bisa nanti mengajak siswa-siswanya, mengajak murid-muridnya di kelas itu untuk menyusun keyakinan kelas. Ayo anak-anak, kita hari ini mau membuat keyakinan kelas. Silahkan anak-anak tuliskan pendapatnya masing-masing tentang peraturan yang ingin kalian terapkan di kelas ini. Jadi berawal dari peraturan kelas. Misalnya setiap anak diminta pendapatnya baik secara lisan atau tertulis. Boleh siapa yang mau berpendapat, atau anak tadi kita kasih sticky note satu-satu, kemudian nanti mereka menuliskan dan ditempel di papan. Baru nanti guru mengajak murid untuk menelaah tadi apakah ada yang isinya sama atau yang kalau yang berbeda kita sampingkan misalnya. Jadi ada berapa yang dituliskan oleh siswa. Nah, peraturan itu biasanya berupa kalimat negatif, tidak boleh, dilarang. Nah, dari peraturan kelas itu kita ubah ke keyakinan kelas dengan menjadikannya kalimat positif. Jadi kalau misalnya ada siswa yang menuliskan tidak boleh terlambat masuk kelas, maka nanti siswa kita bimbing untuk membuat keyakinan kelas masuk kelas tepat waktu. Tidak membuang sampah sembarangan, berarti kita ubah menjadi membuang sampah pada tempatnya. Tidak boleh merusak fasilitas kelas, berarti kita harus menjaga fasilitas kelas. Tidak mengganggu atau membuli teman, kita ubah menjadi menghargai teman. Dilarang membuat gaduh di kelas, menjaga kenyamanan kelas. Dilarang bermain HP dan mengobrol saat pelajaran, kita ubah menjadi mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, kita bisa tuliskan juga nilai-nilai kebajikan dari keyakinan kelas tersebut.
sini yang sudah kita tulis tadi ada nilai menghargai, ada kebersihan, keamanan atau keselamatan, menghormati, aktif, bertanggung jawab. Nah, kita Bapak Ibu boleh menuliskan keyakinan kelas itu dalam bentuk kalimat seperti ini. Boleh juga nanti ada nilai kebajikan, kemudian di bawahnya dikasih keterangan. Nilai kebajikan ini berarti apa yang harus dilakukan oleh murid. Nah, ini Bapak Ibu saya tunjukkan contoh yang sudah saya buat bersama dengan anak-anak kelas 10 TKR TAP. Keyakinan kelasnya yang pertama adalah tertib. Tertib itu apa? Mematuhi peraturan yang ada di sekolah. Jadi di kelas itu semua siswanya tetap harus mengikuti peraturan yang berlaku di sekolah. Religius, menjalankan keyakinan dan ajaran agama. Jadi mereka nanti akan meyakini kalau sudah waktunya sholat duha berarti mereka harus melaksanakan sholat duha. Sudah waktunya sholat Jumat mereka harus melaksanakan sholat. Kemudian yang ketiga, kebersihan, menjaga kebersihan dan merawat fasilitas kelas. Yang keempat, respek, sopan, santun, saling menghargai dan bergotong royong. Yang kelima adalah aktif. Jadi aktif dalam kegiatan pembelajaran dan bertanggung jawab. Jadi tidak seenaknya di dalam kelas, menyelesaikan tugas, mengumpulkan tugas itu adalah aktif. Kemudian gadget, ini membuat kesepakatan bahwa gadget itu hanya boleh digunakan sebagai penunjang kegiatan pembelajaran. Jadi tidak boleh menggunakan untuk bermain game di saat pembelajaran. Nanti Bapak Ibu bisa mengarahkan murid-murid terutama yang wali kelas ya, nanti murid-muridnya bisa diajak menyusun keyakinan kelas bersama, dibuat dalam bentuk poster, dicetak di dinding kelas sehingga setiap saat anak bisa membaca. Ketika ada suatu permasalahan siswa, kita bisa mengajak siswa, kamu perhatikan keyakinan kelas kita, mana yang sudah kamu langgar, misalnya seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah jelas nggih? Alhamdulillah. Selanjutnya, nah ini tadi terkait dengan restitusi. Ini sudah yang terakhir Bapak Ibu. Restitusi tadi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka dapat kembali kepada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kalau biasanya kita memberikan hukuman, anak yang tidak bisa mengerjakan misalnya, kamu berdiri di sini, di depan kelas, kemudian angkat kakinya satu, pegang telinganya, anak menjadi malu. Anak menjadi malu. Apakah dengan tindakan itu anak akan belajar untuk bisa mengerjakan soalnya tadi? Nah, dia justru kita pisahkan dari kelompoknya. Nah, teman-temannya di situ bisa belajar bersama, bisa berdiskusi. Dia kita pisahkan di depan kelas sendiri. Justru dia kita keluarkan dari kelompok. Atau misalnya kamu nggak siap mengikuti pelajaran ibu karena kamu tidak membawa buku, keluar. Apakah dengan di luar nanti anak akan belajar? Tiduran di musola, makan di kantin, ya, seperti itu. Jadi kita tidak memisahkan anak itu dari kelompoknya, tetapi bagaimana kita bisa mengembalikan anak itu ke dalam kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Tahap yang mendasar yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi apapun kesalahan anak, bukan berarti anak itu gagal. Kita harus stabilkan dulu identitasnya agar berubah dari identitas gagal menjadi identitas berhasil. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kita bahas satu persatu setiap tahapannya. Yang pertama tadi menstabilkan identitas, bahwa anak itu tidak boleh kita katakan dia itu kamu salah. Ya, jadi bertujuan untuk mengubah identitas anak jadi orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi identitas sukses. Berprinsip bahwa melakukan kesalahan itu adalah sesuatu yang wajar. Setiap orang bisa saja berbuat salah. Tetapi bagaimana kesalahan itu bisa menjadi pembelajaran agar anak belajar dari kesalahan. Dari tahap menstabilkan identitas, guru akan mendorong anak untuk bersikap reflektif. Dia akan melihat dirinya sendiri, berkaca pada dirinya sendiri dengan mengatakan berbuat salah itu tidak apa-apa.
tidak ada manusia yang sempurna. Saya, guru, semua juga pernah melakukan kesalahan. Kamu juga berhak merasa begitu. Seandainya dia melakukan sesuatu pasti ada alasannya ya. Kamu boleh kok melakukan itu biasa. Tapi kita bisa menyelesaikan ini. Jadi anak diarahkan bahwa kita bisa menyelesaikan permasalahan ini. Dan Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah. Tapi bagaimana kita mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi anak itu kita jangan kita buat down, jadi justru kita angkat. Ya, seperti itu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan yang kita lakukan pasti memiliki tujuan. Nah, tujuan itu adalah memenuhi suatu kebutuhan tertentu tadi sesuai dengan 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Di sini guru akan proaktif mengenali tujuan dari setiap tindakan dan memvalidasi tindakan yang salah dengan mengatakan, padahal kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Misalnya ada 2 orang siswa yang bertengkar, dia cekcok. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Bisa saja dia sudah pukul-pukulan, tapi ternyata tidak dilakukan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi kalau dia melakukan satu hal, boleh saja kamu lakukan, tapi ada hal lain yang perlu kamu lakukan juga. Jadi kita validasi. Berarti kamu sadar, siswa tadi sadar ternyata yang dilakukan itu salah. Ada cara lain yang lebih baik yang bisa dia lakukan. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan, berprinsip bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sudah sukses, tadi tahap 1 kita menstabilkan identitas, kemudian tahap 2 tingkah laku yang salah telah divalidasi, siswa sudah menyadari bahwa iya yang saya lakukan ini salah, saya harusnya bisa melakukan yang lebih baik daripada ini, ada cara lain yang bisa saya lakukan. Maka saat itulah anak sudah siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Misalnya kita bisa mengajukan pertanyaan, apa nilai-nilai atau keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Jadi dari ini dia akan berkaca, apakah yang dilakukan tadi sudah sesuai dengan keyakinan kelas, sudah sesuai dengan pribadi yang dia inginkan. Berdasarkan jawaban tersebut, maka guru akan membimbing murid untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dia timbulkan. Nah, di sini Bapak Ibu kita tidak boleh mendikte. Kamu sudah melakukan ini, kamu harus begini, kamu harus begini. Jadi ide atau gagasan itu bukan dari guru, tapi biarkan siswa yang menyampaikan ide atau gagasannya. Kalau ternyata itu salah atau tidak sesuai, bagaimana Bu? Mungkin kita bisa mengajukan pertanyaan lagi agar siswa diarahkan. Kalau misalnya siswa kita kan belum terbiasa ya dengan restitusi, mungkin nanti ide-ide atau jawaban yang muncul itu mungkin tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Itu kita biarkan saja Bu, kita ikuti aja dulu. Jadi nanti anak akan belajar, ternyata ide yang dia sampaikan ternyata tidak efektif. Jadi nanti kita bisa panggil lagi, bisa kita berikan pertanyaan-pertanyaan lagi sehingga dia benar-benar belajar dari kesalahan. Ini adalah salah satu contoh demonstrasi tentang penerapan segitiga restitusi. Bagaimana pembelajaran hari ini? Ada kendala? Tidak ada. Jadi Ibu ya, beberapa guru yang mengajar di kelas kamu itu menginformasikan bahwa akhir-akhir ini kamu sering sekali datang terlambat. Apa benar? Iya Bu, saya bangun kesiangan, maafkan saya Bu. Tidak apa-apa sih, semua orang juga pasti pernah kok datang terlambat termasuk Ibu juga ya. Tapi bolehkah Ibu tahu apa sebabnya kamu bisa bangun kesiangan dan berangkat sekolah? Saya kalau malam bekerja Bu, membantu tangga saya jualan mereka. Ribet sekali kamu Adit. Di usiamu yang sekarang kamu juga berpikir untuk mandiri dan mencari penghasilan sendiri. Iya Bu, kita tidak selalu minta uang pada orang tua. Biasanya kamu bekerja
jadinya waktu tidurnya berjalan Dit. Iya Bu. Saya salut dengan pemikiran Adit untuk membantu meringankan beban orang tua. Tetapi Adit juga harus tahu bahwa kota itu juga penting. Iya Bu, saya mengerti. Apakah datang terlambat itu sesuai dengan rekomendasi tadi? Iya Bu, saya melanggar kedisiplinan. Apa yang kamu rasakan akibat dari keterlambatan kamu tadi? Saya jadi tertinggal pelajaran Bu. Adit sudah tahu kesalahannya dan juga sudah tahu akibatnya. Kira-kira apakah Adit bersedia memperbaiki keadaan ini? Bersedia Bu. Apa yang bisa kamu lakukan? Sebenarnya saya tidak langsung tidur setelah selesai bekerja Bu. Saya masih mengerjakan tugas dan kadang bermain game hingga lupa waktu dan tidur terlalu larut. Saya tidak akan mengulangnya lagi. Saya akan memanfaatkan waktu setelah sekolah untuk belajar dan bermain. Saya juga akan mengaktifkan alarm agar tidak siang lagi. Bagus sekali. Tapi ada tidak orang yang bisa membantu kamu untuk mewujudkan rencana-rencana ini? Saya bisa meminta bantuan Ibu untuk mengingatkan waktu saya dan membangunkan saya. Oh ya, berarti Adit sudah siap dengan rencana-rencana agar Adit tidak terlambat lagi. Berarti mulai besok Adit siap untuk datang tepat waktu. Siap Bu, saya tidak akan terlambat lagi. Terima kasih Bu. Sama Adit dulu kembali ke kelas ya. Dengan restitusi, anak yang melanggar peraturan tidak merasa dihakimi. Dia bisa menyampaikan permasalahan yang terjadi yang menyebabkan kesalahan tersebut terjadi dan dengan penuh kesadaran berusaha memperbaikinya. Jadi ini ceritanya ada seorang siswa yang bernama Adit. Dia itu sering sekali datang terlambat sekolah akhir-akhir ini. Sebelumnya dia tidak pernah. Nah, banyak guru yang melaporkan bahwa dia sering datang terlambat. Kemudian anak ini dipanggil untuk ditanyai, digali permasalahannya. Dengan proses restitusi dia tidak langsung dijudge salah, tidak langsung diberi hukuman, tapi kita beri kesempatan. Apa penyebabnya? Ternyata Adit itu kalau malam dia bekerja, tetangganya baru membuka angkringan, dia memiliki kesempatan untuk bekerja, jadi dia punya penghasilan sendiri. Untuk apa? Kalau mau perlu sesuatu dia tidak perlu meminta lagi kepada orang tuanya. Nah, kita harus sampaikan bahwa kamu hebat sekali, sudah berpikir untuk bisa mandiri, bisa meringankan beban orang tua. Itu kan menjadi alasan siswa ketika dia melakukan itu. Jadi kita gali alasannya, kita tumbuhkan rasa percaya dirinya bahwa yang dia lakukan itu tidak salah. Tetapi kita arahkan, kamu masih sekolah, jadi kamu juga harus mementingkan sekolah juga, memperhatikan sekolah juga. Kemudian kita arahkan, apakah itu tadi sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita datang terlambat? Apa yang dia hadapi dengan terlambat? Ternyata dia juga merasa dia menjadi tertinggal pelajaran karena terlambat. Kemudian kita arahkan apa yang bisa dia lakukan agar dia tetap bisa bekerja tetapi juga tidak terlambat sekolah. Ide-ide itu muncul dari dalam diri siswa sendiri. Kita tinggal memantau. Kalau misalnya tadi Adit menyatakan dia akan memasang alarm misalnya sehingga dia tidak terlambat lagi. Kita tanya lagi. Kadang-kadang siswa kita juga, kamu apa enggak masang alarm? Ada Bu, tapi saya matikan, saya tidur lagi. Nah, kita beri pilihan lain, pertanyaan lain. Kalau misalnya nanti alarmmu bunyi ternyata kamu tidur lagi, adakah yang bisa membantu? Jadi dia bisa nanti meminta bantuan yang di rumah siapa? Kakaknya, ibunya untuk membangunkan. Jadi dari situ anak akan kita dorong untuk membuat ide-ide atau gagasan menyelesaikan permasalahannya sendiri. Dan kita juga menjadi tahu kondisi siswa, kenapa dia melakukan ini, kenapa dia datang terlambat. Karena ternyata siswa-siswa kita juga banyak ya Bu yang sudah bekerja sendiri. Jadi ini bisa nanti kita terapkan agar mereka juga tahu untuk mengutamakan sekolah. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada yang bisa menyampaikan refleksi dari apa yang sudah kita pelajari hari ini, dari kegiatan kita hari ini. Bagaimana perasaan Bapak Ibu? Apa yang Bapak Ibu dapatkan dari kegiatan kita? Mungkin ada yang mau berpendapat? Ya.
Terima kasih Bu Fatimah. Jadi saya juga menyadari bahwa ini lebih efektif kalau kita terapkan kepada siswa-siswa kita, dan yang melakukan ini bukan hanya kesiswaan, ketertiban atau VP atau wali kelas, tapi semua guru bisa menerapkan restitusi ini ketika menghadapi permasalahan siswa di kelasnya masing-masing. Nah, memang perubahan itu sulit ya, mengawali suatu perubahan itu mungkin kita nanti akan lebih mudah terpancing emosi seperti biasanya, tetapi dari sini kita akan belajar bahwa perubahan itu perlu kita lakukan sedikit demi sedikit. Kita mulai perubahan itu dari sedikit demi sedikit, kita awali perubahan itu dari diri kita sendiri, dan kita awali perubahan itu dari saat ini. Nah, Bapak Ibu, terima kasih atas kehadiran dan perhatian Bapak Ibu semua. Semoga apa yang saya sampaikan ini dan diskusi kita hari ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, jika ada salah-salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.